الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa an alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang kita sembah, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, tadi ba'dal asar telah terjadi serah terima jabatan antara Imam besar yang lama Profesor Dr. Haji Azman Ismail LCMA
dengan Tengku Haji Muhammad Ali bin Abdul Muttalib atau yang lebih terkenal dengan lakap Abu di Payapasi. Dan alhamdulillah acara berlangsung dengan penuh khidmat. Banyak sekali yang hadir, jamaah dari mana-mana datang untuk menyaksikan acara yang penuh dengan berkah ini. Dan insyaallah halqah maghrib, halqah subuh tetap berjalan seperti biasa, dan kita doakan semoga Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan seluruh perangkatnya mulai dari imam besar, UPTD dan seluruh pengurus diberi inayah atau pertolongan dari Allah di dalam mengelola Masjid Raya Baitur Rahman yang besar dan megah ini. Ini besar dan megah, bukan hanya untuk Aceh, tapi juga untuk tingkat nasional. Bahkan Masjid Raya Baitur Rahman ini sudah mendunia, apalagi setelah peristiwa 2004 tsunami. Jadi di seluruh dunia sudah tahu Aceh, dan di Aceh yang paling terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Sudah beberapa pertemuan Rabu malam saya sebenarnya mengajar tentang ilmu akhlak, dan saya pilih ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ketika bertemu dengan ayat Qasasul Quran atau cerita-cerita di dalam kitab suci Al-Quran, saya mengangkatnya karena di dalamnya ada ilmu akhlak. Karena pada diri Nabi, seperti yang pernah kita cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, apa pelajaran akhlak yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Nabi Daud seorang raja, seorang pemimpin kaya raya, tapi sangat taat kepada Allah dan sangat santun di dalam berbicara. Nah, ini kan akhlak. Artinya sudah kaya raya, seorang raja, seorang pemimpin umat, dan tidak sombong. Akhlaknya sangat santun. Bahkan Nabi Daud berdoa yang antara lain, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadikan rambutku beruban. Nah, ini beruban di sini bukan putih seperti rambut-rambut kita ini yang sudah bercampur hitam dan putih, tapi ada satu bahasa dari Nabi Daud. Semoga istri yang beliau didik, dan Nabi Daud banyak istrinya, diajarkan akhlak yang mulia, semuanya santun di dalam berbicara, tidak mencari masalah dan persoalan seperti yang sedang terjadi di Aceh sekarang ini. 2.300 pasang, berarti 4.600 orang sedang dalam bermasalah, seperti yang kita baca di koran Serambi Indonesia. Kebetulan yang diwawancarai itu adik kandung saya di Mahkamah Syariah, beliau hakim tinggi, Dr. Haji Munir Muhammad. Ya kan, itu adik kandung saya, dan saya juga bertanya, benar memang sekarang itu seperti itu. Jadi antara suami dan istri kadang-kadang tidak sejalan lagi. Bahkan ada yang wanita baru saja lulus P3K kemarin dipecat suaminya. Aneh kan? Suaminya dipecat. Ini ada hadir Pak Sayuti, mantan Bupati Aceh Besar, hadir bersama kita. Sesekali beliau pulang ke Aceh tetap sholat di sini di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ada Dr. Nasrullah ya, RCL,
yang mudah-mudahan bisa dijadikan dokumen sebagai bukti bahwa memang di Aceh sedang seperti itu. Jadi saya mengangkat cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua orang yang sangat hebat di zamannya, untuk belajar akhlak sangat bagus itu. Artinya pada orang sukses kita belajar akhlak. Pada orang yang sangat mulia, Nabi dan Rasul, yang di dalam rumah tangganya bicaranya sangat santun, selalu terpelihara dan terjaga, dan sangat beretika di dalam berbicara. Padahal yang dikuasai pada waktu itu adalah negeri-negeri seperti Palestina, negeri Sabah, negeri Balkis. Itu dalam penguasaan dan kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Daud tetap berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istriku yang membuat rambutku beruban." Artinya, setiap suami harus mendidik istrinya dengan pendidikan yang bagus, nanti akan tertular, istilahnya akan ditiru oleh anak-anak yang ada di rumah. Misalnya seorang anak lihat bapaknya berbicara santun, dia juga santun. Lihat bapaknya dan ibunya berbicara sangat beretika, tanpa harus mengajar, dia dengan mengambil teladan saja, itu sudah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi maka ketika bertemu dengan qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran, saya mengangkatnya sebagai topik dari dakwah kita dan pengajian kita, karena disinilah ilmu yang paling banyak dari cerita para nabi, para rasul di dalam berakhlak dan beretika mulia. Nah, jadi ini kita ambil pelajaran. Yang kedua, apa doa dari Nabiullah Daud alaihissalam? Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung dari jabatan dan kekuasaanku yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Nah, ini kan pejabat juga. Setiap hari kita melihat ada orang dilantik, dikukuhkan, seperti tadi ba'dal asar. Apa pelajaran yang kita ambil? Ketika seseorang sudah dilantik, sudah dikukuhkan, dulu sangat taat kepada Allah, setelah dilantik dan dikukuhkan lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diperankan oleh Nabiullah Daud alaihissalam dan putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Maka Allah memuji Nabi Daud dan putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud seorang putra yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini adalah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berhenti sebentar. Mengapa disebut seorang putra? Padahal anak Nabi Sulaiman ada Absyalun, abang Nabi Sulaiman ada Nabi Sulaiman. Karena Absyalun ini tidak dekat dengan Allah, maka orang yang tidak dekat dengan Allah tidak diceritakan, tidak bisa jadi teladan. Maka ada anak Nabi seperti anak Nabi Nuh, ada Kanaan, Sam, Ham, dan Yafis. Kanaan ini tidak dekat, tidak diceritakan, tapi diceritakan sekilas bahwa dia itu tidak baik. Maka ada anak Nabi yang kadang-kadang juga berakhlak tidak bagus. Nah, seperti anak Nabi Nuh alaihissalam. 4 putra Nabi Nuh, 1 enggak bagus. Nabi Daud ada abang dari Nabi Sulaiman, namanya Absyalun. Dengki sekali kepada adiknya. Mengapa dengki? Karena Sulaiman ini kaya raya, seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang taat pada Allah, banyak datang pujian kepadanya. Ketika Absyalun mendengar, oh hang kemah ya, dak hai puji oleh urang. Ya kan? Hang kemah ya. Dia carilah wa kullazi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang diberi nikmat ada saja orang dengki. Maka kita kalau berbuat tentang agama ikhlas-ikhlas saja. Masalah ada orang puji, ada orang yang dengki, nggak apa-apa.
Jadi jangan sombong ketika dipuji, jangan kecil hati ketika dihina. Nah, itu etika di dalam Islam. Biasa-biasa saja. Ya kau raceh betan PT pujon di penyung, padahal gue penyung mantap pasal. Ya kan? Gue penyung mantang pasal. Itu istilah orang Aceh aja. Ya kan? Istilah orang Aceh saja. Jadi ketika Al-Qur'an menceritakan tentang qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran, itulah akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Apa pelajaran akhlak dari doa Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman? Ya Allah ya Tuhan, jangan karena jabatan dan kekuasaanku menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Pelajarannya adalah jika kita menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi pemimpin, menjadi dirut, direktur utama, komisaris utama, menjadi tentara, menjadi polisi, hendaknya kita ini jangan sampai dengan pekerjaan kita menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kuncinya. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Nah ini, sebelum beli rumah, cari dulu, tanya-tanya dulu sama Pak Gesi, sama Pak Imam, bagaimana kalau saya rencana mau buat rumah di sini, cocok nggak saya tinggal di sini? Nanti ada jawaban, memang cocok, tapi nama masalah baca mungkin dengan tetangga ron. Tapi jika berani silahkan saja. Barangkali dengan hadirnya orang baik ini sehingga tetangga yang berencana jahat nggak jadi jahat. Ada juga, jangan takut. Jadi jangan anggap semua orang itu nggak baik, nggak baik. Nah, saya pernah mungkin menceritakan di sini, tengah malam pulang dari Pondok Gede Pak Sayuti, di mana saya numpang bertanya pada preman yang punya tato, Mas, saya mau ke Ciputat, nggak berani naik taksi, udah tengah malam ini, ada nggak bus yang ke Lebak Bulus saja? Oh ada, diantar saya, tapi saya pakai assalamualaikum, ya kan? Ini dengan preman yang penuh dengan tato, diantar saya ke bus ke Lebak Bulus. Berarti betul pesan bapak saya, anggap saja semua orang itu baik. Meskipun menurut kita dia tato penuh di badannya, pasti mungkin nggak sholat karena masih banyak tato. Tapi saya yakin ini mungkin dia Islam. Assalamualaikum Mas, saya mau pulang ke Ciputat, udah tengah malam ini, nggak berani naik taksi, ya kan? Mau cari angkot atau bus saja, diantar saya, diantar. Ini aja nanti, bahkan dititip. Ini Ustadz nih, jaga ya, Ustadz. Jadi saya nggak bilang bahwa saya Ustadz, saya nggak bilang saya Ustadz. Tapi peci di Jakarta pun tidak saya pindahkan ini. Di mana? Bahkan pulang kalau pakai jas tetap pakai jas. Ini cerita sedikit, cerita pribadi, tapi berkenaan dengan akhlak. Saya mau beritahu bahwa tidak semua orang itu jahat dan jelek. Bahkan badannya penuh dengan tato, yang dia seorang preman, mungkin di terminal rambutan itu, tetapi ketika kita sentuh hatinya, saya diantar. Berarti disinilah kebaikan yang dapat kita lihat, meskipun kita tidak bertetangga dengan dia dan saya tidak kenal, dia tidak kenal kita, saya pun tidak kenal beliau. Tetapi kemudian dia bilang, ini Ustadz, kok tahu? Ya? Berarti dengan pakaian saya pulang dari ceramah di sebuah tempat di Pondok Gede, tinggal sendiri, tetap pulang ke Ciputat, tapi dengan izin Allah dia itu menampakkan akhlaknya yang bagus ketika disentuh pertama dengan assalamu alaikum dan dengan santunnya kita berbicara. Nah, jadi siapa saja orang akan menjadi baik apabila kita punya ilmu komunikasi yang diajarkan oleh Allah, wa qulu linnasi husna.
Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang lembut, yang baik, yang layyina, yang baik. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana kalau sekiranya preman itu kasar, larilah kita, ya kan? Tapi kalau kita kejar, kita lawan. Kalau dikejar, kita lawan. Itu disuruh, ya kan? Nah, ini cerita yang mau saya sampaikan di sini nanti tentang Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan bukan dengan orang, dengan ular ini. Dengan ular yang besar, padahal itu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita bacakan ayat ini, ada satu lagi doa daripada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya. Nah, ini kita berdoa. Karena untuk mendidik pakai teori Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik, tapi di belakang pakai doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi baru istilahnya teori pendidikan itu jangan kita andalkan kehebatan kita. Di perguruan tinggi, kalau sekiranya dosen tidak mengajarkan agama kepada mereka, itu hanya bisa pelajaran, tapi tidak ada mau'idhah dari akhlak yang dibina. Maka orang yang cerdas, dia pintar orangnya tapi berakhlak orangnya. Nah, ini kuncinya. Dia pintar, dia cerdas tapi berakhlak orangnya. Mana contoh berakhlak? Sekarang ada akhlak, ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak, makan dan minumlah kamu dengan tangan kanan. Sekarang kita lihat akhlak orang, minum dengan tangan kiri, berarti akhlak kurang bagus. Ini air. Ada hadis, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Tetapi nyatanya banyak orang minum dengan tangan kiri, berarti tidak diambil ilmu akhlak dan praktek akhlak. Coba lihat orang Aceh, ya kan? Ini saya puji sedikit orang kita. Kalau dia lagi makan, tangan kanan kotor, ya kan? Pakai tangan kiri ditampung dikit. Nah, ini, ya kan? Atau gini, tangan kiri ditampung dengan tangan kanan. Berarti di mana-mana orang-orang yang sudah memahami tentang hadis ini, dimanapun kita melihat itu tetap, bukan hanya di tempat kita, pokoknya semua orang yang beragama Islam, yang beretika, dia tahu ilmu akhlak, dia praktekkan akhlak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak itu kita mohon kepada Allah supaya anak ini jangan mendurhakai ayah dan ibunya, dan bapak-bapak serta ibu-ibu juga jangan kasar dengan anak-anaknya. Ini ada orang yang kadang-kadang diusir anaknya dari rumah, nggak mau diterima lagi, pergi kamu, itu nggak boleh, ya kan? Dia tidak durhaka, kecuali misalnya ayah sangat marah, disuruh sholat berkali-kali nggak mau, ya kan? Tapi jangan juga digertak. Kalau nanti dia pergi benar-benar gimana? Hilang anak satu kan? Jadi oleh karena itu, meskipun teori pendidikan begini, kalau dia nggak mau pukul, sekarang jangan pukul, mau nggak dia sholat? Nah ini, ya kan? Usia 10 tahun boleh pukul, sekarang 13 tahun belum pernah dipukul, itu bagus, dan dia sholat. Nah, jadi Nabi Daud berdoa karena teori pendidikan yang diamalkan sejak masa Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengandalkan doa, maka para nabi di dalam mendidik anak-anaknya di belakangnya berdoa. Anak kita mungkin nanti akan kuliah di Jakarta, di Bandung. Apakah di belakang hanya ngirim-ngirim uang? Doa waktu dia berangkat, nanti dia akan cari masjid. Sehingga anak tidak mendurhakai ayah dan ibunya. Ada anak patuh di hadapan ayah dan ibu, ketika merantau nggak patuh lagi. Dan ada anak yang kadang-kadang di depan orang tuanya terlalu manja, ketika merantau dia lihat kawan-kawannya taat pada Allah, dia juga taat. Maka safir tajid aiwada, kata Syafi'i. Merantaulah kamu, nanti dengan kamu merantau, kamu akan mengambil berbagai macam pelajaran.
Maka pada umumnya anak-anak yang ayah dan ibunya sholat, pasti dia akan mengerjakan sholat walaupun di perantauan atau di tempat yang jauh dengan ayah dan ibunya. Ini 4 doa Nabi Daud. Nah, sekarang kita lihat. Wa an alqi asaka. Ada 2 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Ini cerita sedikit bahwa Nabi Musa dulu setelah meleraikan ada 2 anak muda yang berkelahi di Mesir. Yang satu pengikut Firaun, yang satu lagi kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa. Bertengkar mereka. Kebetulan yang hampir kalah ini adalah kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa. Dia minta bantu. Musa, tolong. Dia tahu bahwa Musa ini hebat orangnya. Pada waktu itu belum jadi nabi. Lalu Nabi Musa meleraikan, mendamaikan. Gak mau didengar, ya kan? Ditinjulah oleh Nabi Musa yang pengikut Fir'aun ini dari pemuda Al-Qibtiyah, orang kulit hitam, ya kan? Ditinju oleh Nabi Musa. Ini di dalam Al-Quran disebut fawakazahu, itu ditinju. Berarti Nabi Musa pandai tinju. Ditinju, sekali tinju mati. Ini memang hebat sekali Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam mendamaikan tapi nggak mau damai, ditinju, sekali tinju mati, Nabi Musa mulai ketakutan tinggal di Mesir. Datanglah seseorang menasihati Nabi Musa alaihissalam, engkau wahai Musa, Fir'aun dan tokoh-tokoh di Mesir ini sudah buat muktamar tentang dirimu. Mereka ingin mencari dan membunuhmu, dan mereka menduga bahwa Musa inilah yang satu saat yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mereka bermusyawarah. Orang tua ini datang memberitahu, wahai Musa, saya ingin memberikan nasihat kepadamu, sudah saatnya engkau pindah ke Madian, jika tidak kamu akan dicari dan akan dibunuh di Mesir ini. Nah, maka Musa merantaulah atau hijrah ke Madian. Ini sekilas saja karena sudah pernah kita sampaikan. Sesampainya di Madian, apa yang pertama dilihat? Orang berkerumun di sumur yang besar. Untuk menutup dan membuka sumur itu butuh 10 orang laki-laki. Tapi Nabi Musa sanggup dia mengangkat batu penutup itu tanpa pertolongan orang lain. Berarti Musa ini hebat. Tapi waktu Musa datang, batu itu atau penutup sumur itu sudah terbuka dan orang antri. Orang antri, laki-laki semua, kecuali anak Nabi Syuaib, 2 wanita yang sedang antri. Nabi Musa padahal dalam keadaan haus karena jauh berjalan, sandalnya saja sudah rusak 2 buah sandal. Tapi ketika dia melihat ada wanita yang menahan kambingnya, gara-gara laki-laki yang banyak belum selesai, sehingga dia antri dan berdiri serta menghambat kambingnya. Jangan dulu. Musa melihat, mengapa engkau menghambat kambingmu itu? Kami takut, kami tunggu dulu orang laki-laki ini meminumkan kambing-kambingnya, setelah itu baru kami datang. Boleh saya bantu? Boleh. Diambilnya air. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi